Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melakukan induksi yang terakhir kalinya sebelum Bapak Ibu hari Sabtu bertemu dengan UP ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, lancar, dan bisa melakukan UP dengan baik, lulus 100%. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini untuk sudah belum dibagikan sama tim nanti jika nilainya, tetapi info dari Pak Taufik dari Pak Taufik nilainya semakin meningkat dari yang tryout pertama. Semoga nanti saat UP semuanya lulus, meskipun hari ini masih ada yang belum bagus nilainya, tetapi hari H nanti bagus ya. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Kita khususkan Bapak Ibu ilmunya manfaat selama induksi ini. Besok tanggal 17 bisa menjawab UP dengan baik ya. Dan akhirnya lulus 100%. Langsung saja Bapak Ibu, kemarin soal tryout kedua sebenarnya tidak berubah, yang 50 itu tetap sama. Yang berubah itu hanya soal 10 terkait sikap kesemaptaan ya. Yang ini saja 1 sampai 10 itu eh, yang berubah. Yang nomor terkait ini sengaja memang tidak dirubah karena untuk melihat perkembangan Bapak Ibu nilainya bagaimana setelah 25 diterangkan dan 25 belum diterangkan, perubahannya bagaimana. Oleh sebab itu hari ini kita berangkat dari nomor 26. Karena yang nomor 1 sampai 25, 35 nomor kita sudah membahasnya ya. Hari ini terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan penilaian ya. Langsung saja Bapak Ibu. Nah, kalau di nomor 26 di sini adalah fokus pertanyaannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Tulis Bapak Ibu, nanti kunci yang berbasis masalah itu 1. Ini sudah ada nomor 26 ya. Berbasis masalah kemarin kan PPT model pembelajaran. Nah, berbasis masalah dalam pembelajaran PAI, peserta didik diminta mengkaji perbedaan karakteristik tafsir, lalu menelusuri bagaimana model pendekatan dan metode setiap tafsir. Seorang guru menugaskan membuat analisis problematika. Kata kunci ya Pak Ibu, ada kata problematika. Problematika kan masalah. Lah, penafsiran. Jadi anak-anak disuruh mencari, tugasnya itu masalah-masalah dalam penafsiran. Pendekatan pembelajaran tepat untuk merancang skenario tersebut adalah ya pasti bukan proyek, bukan kontekstual, jawabannya C, karena untuk menganalisis problem-problem masalah dalam penafsiran Al-Quran. Jadi sebenarnya dalam stimulus ini sudah mengarah kepada kunci jawaban. Itu. Ya, Pak Ibu ini. Jadi karena ini kisi-kisi yang memang salah. Nah, membuat analisis problematika penafsiran Al-Quran pada masa era digital. Mencari yang cocok ya problem based learning. Mencari masalah-masalah.
Ya, iyalah Bu, Bu ngerti ngono, saya jawab B, ternyata gampangnya. Ternyata mudah. Heeh. Itu Bapak Ibu ya. Nomor 27. Seorang guru mau ini kisi-kisinya mampu merancang lah. Masih berarti ada dua lah, ada satu lagi masalah. PBL ada dua sudah. Kunci jawabannya. Seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengklasifikasikan hadis sahih, doif, maudhu dengan memeriksa sanad matan dan metode verifikasi yang digunakan. Nah, ini abu-abu, ini sulit. Ini enggak ada kata problematika masalah-masalah. Bu, bisa tahu dari mana pendekatan pembelajaran yang tepat untuk materi klasifikasi hadis nih. Ini kan ya, mengklasifikasikan hadis mana yang sahih, mana yang doif, mana yang maudhu'i, meneliti sanadnya, matannya, metodenya. Lah itu kan masalah. Makanya jawabannya bukan project based learning, PBL, tapi ini ya, project. Lecture based learning, nggak mungkin, nggak ada di modul ini. Di modul Bapak Ibu tuh nggak ada LBL. EL nggak ada di modul. LBL, literatur, based learning nggak ada di modul. Tiga ini, B, C, D, nggak ada nggak ada di modul. Jadi pertanyaan ini kalau nggak A ya E. Kok ini loh. Kalau nggak A ya E. Terus ini kan nggak ada untuk membuat proyek tugas besar. Maka ya pasti E. Mengklasifikasikan, memeriksa sanad. Berarti kan masalah. Itu apa Ibu. Jadi ini butuh ketelitian. Sudah. 28. 28. Seorang dosen mengajarkan materi tentang hubungan takdir. Di sini ada pertanyaannya di kisi-kisinya, Bapak Ibu. Bu, nanti UP kan nggak tahu kisi-kisinya. Yuk diingat-ingat aja. Oh, PBL itu jawabannya ada berapa yang mengarah ke PBL. Nanti kalau jangan sudah milih kunci jawaban PBL ternyata ada 5 PBL. Padahal kisi-kisinya cuma ada 3. Berarti yang 2 pasti salah. Itu. Bapak Ibu kok masih tanya langling Zoom di LMS. LMS, Bu. Ini banyak yang japri. Saya tak jawab ini, Pak. Banyak yang nggak tahu linknya gimana ini, Pak Ibu. Pak Ibu, link Zoom di LMS seperti biasanya. Ini kok banyak yang tanya. Link Zoom di LMS seperti biasanya. Bentar, Bu. Tanya. Teman-teman nggak tahu link Zoom-nya. Nah, ini ada rancangan pembelajaran berpendekatan berbasis masalah. Ada lagi satu, Bapak Ibu, masalah. Berarti nanti kunci jawaban yang mengarah PBL sudah ada 3. Ya, 26, 27, 28 tetap berbasis masalah. Seorang dosen mengajarkan materi tentang hubungan takdir pada hari akhir menggunakan teknologi. Mahasiswa di menganalisis takdir dan hubungannya dengan kehidupan setelah mati. Melalui diskusi,
kelompok, dan media pembelajaran online. Ini ada kata kuncinya di mana stimulus ini. Ada ini. Diminta menganalisis takdir dan hubungannya dengan kehidupan. Di sini kata kuncinya yang menunjukkan bahwa ini berbasis masalah. Karena nggak ada peserta didik disuruh membuat proyek laporan besar. Nah, nggak ada. Maka nggak mungkin kunci jawaban itu A, proyek. Lecture, reading, simulasi. Nggak mungkin ini C, D, E, nggak mungkin. Proyek nggak mungkin. Tadi jawaban kuncinya B. Gitu. Jadi perlunya Pak Ibu di kisi-kisi yang 10 ini di pembelajaran sangat harus teliti membaca stimulus soal. Wajib. Beda lagi ya kemarin materi apa itu mukjizat itu sudah pasti gak baca stimulus, baca pertanyaannya bisa. Tetapi kalau yang terkait model dan strategi rancangan pembelajaran wajib membaca stimulus karena ada di situ jawabannya. Ya, Pak Ibu ya. Sudah kata kuncinya. Sekarang indikator 29 disajikan deskripsi kasus pembelajaran materi sihir. Mahasiswa merancang pembelajaran berbasis berarti sudah cukup. Ini PBL yang pertama ada 3 kunci jawaban PBL. Nanti ada tambahan lagi sepertinya. Yang di sini adalah perbedaan individu. Di diferensiasi ya Pak Ibu ya. Seorang guru mengajarkan materi mukjizat karomah sihir dalam konteks keilmuan Islam kepada mahasiswa. Guru tersebut meminta mahasiswa untuk menganalisis perbedaan mukjizat. Menganalisis perbedaan mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul. Karomah yang diberikan pada wali serta sihir yang digunakan para penyihir. Dalam pembelajaran ini mahasiswa didorong untuk mempertimbangkan lah. Ini apa Ibu? Mempertimbangkan perbedaan individu dalam pemahaman, memberikan ruang bagi berbagai perspektif pengalaman pribadi. Guru memberikan diskusi yang memperhatikan latar belakang pengetahuan. Nah, sudah terlihat di stimulus sudah nampak ini bahwa pembelajaran ini harus berbasis pada perbedaan individu. Maka strategi pendekatan pembelajaran yang cocok apakah? Yo jawabannya C, pembelajaran berbasis perbedaan individu. Sudah nampak stimulusnya sudah mengandung kunci jawaban. Makanya harus teliti. Oh, ini pembelajaran apa berarti ya cocoknya ya gitu. Besok caranya seperti itu Bapak Ibu. Nomor 30. Seorang guru mengajarkan materi pembentukan akhlak karimah dengan memperhatikan perbedaan individu. Nah, lagi memperhatikan perbedaan individu. Sudah kalau diwoco, kalau pakai dibaca soalnya, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan pembentukan akhlakul karimah dengan memperhatikan perbedaan individu adalah ya ini sudah di individualized learning namanya pendekatannya. Jadi perbedaan individu itu sudah ada 1, 2 kunci jawabannya. Kemudian 3 perbedaan individu sudah ada 3 kunci jawaban. Nah, kalau nomor 31 sudah mana yang mencerminkan? Coba kita amati. Stimulusnya wajib menyadari bahwa setiap perbedaan peserta memiliki latar belakang yang berbeda. Ini sudah menunjukkan kunci sudah. Guru tersebut menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang dan gaya belajar yang berbeda, sehingga diberi kebebasan untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan pengetahuannya. Pembelajaran dirancang agar peserta didik mendalami topik fikih kontemporer sesuai dengan pendekatan yang paling efektif. Nah,
Sudah mengarah kepada kunci jawaban sebenarnya. Kuncinya makanya pembelajaran berbasis perbedaan individu. Gitu. Jadi kalau baca stimulus caranya seperti itu, harus teliti di 10 soal pembelajaran, Pak Ibu ya. Karena terkadang stimulus sudah menggambarkan kunci jawaban yang teliti. 32. Ini pembelajaran berbasis mendalam. Jadi Pak Ibu, besok kunci jawaban berbasis pada perbedaan individu ada 3 kunci jawaban yang mengarah ke situ ya. Tulis Bapak Ibu biar besok kalau Bapak Ibu menjawab sampai 4, yang 1 dijamin salah. Karena kisi-kisinya ada 3 yang berbasis individu. Sekarang pembelajaran berbasis mendalam, deep learning. Guru mengajarkan materi tentang hak-hak rakyat dalam perspektif Islam, fokus pada prinsip keadilan sosial. Guru memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih pendekatan, seperti penelitian, studi kasus. Mereka dapat mendalami materi secara komprehensif lah. Pendekatan pembelajaran untuk mengajarkan hak-hak rakyat dalam perspektif Islam dengan mendalami materi secara komprehensif adalah deep learning. Di sini ada kata kuncinya. Mendalami materi secara komprehensif. Ini mengarah pada kunci deep learning. Deep learning itu artinya pembelajaran mendalam. Nah, deep learning ada berapa kuncinya? Ada 1, sudah. 3. Ini pembelajaran mendalam lagi. Ada 1 lagi, sudah 2. Deep learning. Seorang guru mengajarkan materi tentang perkembangan kepemimpinan Islam dengan fokus prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh para pemimpin Islam sepanjang sejarah dari masa. Dalam pembelajaran, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pendekatan sesuai dengan pengetahuan pedagogik mereka, baik melalui kajian literatur, diskusi, agar dapat mendalami materi secara mendalam dan komprehensif. Ini yang mengarah kepada kata kunci deep learning. Apa itu deep learning? Kemarin kan sudah tak terangkan. Pembelajaran yang memahami materi ada 3 aspek, joyful learning, meaningful learning, meaningful learning kemarin. Nah, berarti ada 1. Sudah ada 2 Pak Ibu ya, deep learning ya. Nah, ini 3, deep learning ada 34 juga kunci jawabannya deep learning. Semoga besok soal UP-nya seperti ini, ya Paknya. Langsung deep learning nggak disuruh menganalisis tahapannya. Pak menganalisis tahapannya, wassalam. Lah, di sini kata kuncinya di mana? Memilih pendekatan sesuai dengan pengetahuan teknologi untuk mendalami dan menerapkan nilai-nilai karakter. Pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan pendidikan nilai atau karakter secara mendalami materi secara mendalam adalah sudah A kuncinya, sudah mengarah ke kata kunci jawabannya. Tuh Bapak Ibu, berarti deep learning besok ada 3 kunci jawaban. Nomor 35, TPACK. Nah, besok yang kuncinya TPACK ada berapa? Di PBL ada 3, pembelajaran berbasis individu ada 3, deep learning ada 3. Kita lihat TPACK. Nah, TPACK kemarin itu apa? Yaitu pembelajaran yang memadukan antara teknologikal, pedagogikal, konten, dan knowledge ya. Ini seorang guru mengajarkan materi Islam sebagai agama yang moderat, menekankan nilai toleransi, menggunakan teknologi untuk pembelajaran
dan memberikan kesempatan pendidik memilih pendekatan sesuai dengan kemampuan teknologi mereka. Nggak ada di PBL itu nggak ada kata-kata teknologi. Kalau lecture based learning itu nggak ada di modul, nggak pasti salah. Discussion based learning pasti salah, nggak ada di modul. Kalau nggak A, ya D, ya E. Tetapi di project sama problem itu nggak ada kata teknologi. Adanya hanya di TPAJK. Makanya kunci jawabannya TPAJK. Itu ya Pak Ibu ya caranya besok kalau analisis soal. Nah, TPAJK sudah ada 1, 3, 6. Nah, ini ada lagi ternyata di nomor 3, 5, 6 ada menentukan strategi pembelajaran berpendekatan PBL. PBL metu keluar lagi. Berarti ada 4 kunci yang mengarah pada PBL sudah. Dari 3 PBL ada 4 kunci jawabannya. Seorang guru mengajarkan materi kajian tafsir yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Guru tersebut ingin memastikan materi tersebut diajarkan dapat diterima dengan baik, menciptakan suasana belajar yang aman. Nah, ini di mana Bu? Kok bisa tiba-tiba kunci jawabannya problem based learning? Kata kuncinya di mana stimulusnya? Ini. Pendekatan pembelajaran yang tepat untuk menyajikan materi tafsir yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak ada tugas di sini, makanya nggak akan project. Lecture TPAJK nggak ada teknologi. Nah, discussion nggak mungkin. Jawabannya PBL. Mengajarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu. Jadi analisisnya harus teliti ya Pak Ibu ya besok. Ini PJBL, Pak. Ini baru ada kunci jawaban yang PJBL. Pak Roni sedang mempresentasikan tentang struktur hadis. Dalam penyajian, beliau hanya menggunakan buku paket dan menjelaskan secara singkat. Struktur hadis ada sanad, isi, matan, tanpa penjelasan mendalam. Akibatnya peserta didik merasa jenuh dan kurang bersemangat, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar. Nah, berdasarkan kondisi yang dijelaskan di atas, pendekatan strategi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, manakah? Nah, kok bisa PJBL lah Pak Ibu? Ini mengapa stimulusnya? Kita coba. Dalam penyajian, beliau hanya menggunakan buku paket, menjelaskan materi secara singkat, perawi, tanpa menjelaskan mendalam dan contoh-contohnya jenuh. Nah, ini uh, berkelompok menganalisis sanad dan beberapa hadis yang dituangkan LKPD biar enggak jenuh. Itu bagaimana menerapkan strategi flipped classroom. Enggak mungkin flipped classroom, mau di sini sudah jelas diskusi di kelas. Flipped classroom itu tugas sebelumnya di pembelajaran diberikan menerapkan tanya jawab kuis, menerapkan strategi role playing. Nggak ada di sini role playing menampilkan bermain peran, nggak ada. Mau belajar hadis kok bermain peran. Peer teaching dengan mengajak peserta didik secara bergantian. Jadi ini yang paling tepat PJBL karena di sini hanya menjelaskan secara singkat. Harusnya dikasih tugas LKPD itu biar nggak jenuh. Pak bermain peran nggak mungkin belajar hadis bermain peran. Mau menganalisis matan, sanad, struktur hadis. Tuh, PJBL ada 1 kuncinya. DBL. DBL itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang DBL kunci jawabannya. Kata kunci ini kisi-kisi kan berbasis diferensiasi. Di sini stimulusnya sudah menggambarkan Bapak Ibu. Tadi memiliki gaya belajar bervariasi, kinestetik, video, audio visual, visual. Nah,
tema mukjizat karomah menggunakan metode yang berbasis ceramah dan tes karena tidak di mana siswa diminta untuk membaca, menganalisis ayat karomah, namun penyajian materi tidak bervariasi, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga siswa merasa bosan kesulitan materi ini. Tadi ada visual, kinestetik, maka yang jawabannya adalah diferensiasi. Di sini nggak ada project, lecture, problem, diferensiasi teknologi. Karena kayak kata kuncinya di sini pembelajaran dengan gaya belajar yang bervariasi, mengarah pada pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ya Pak Ibu. Jadi besok itu Bapak Ibu menganalisiskan dari stimulus, mencocokkan kunci jawabannya yang paling cocok. Kemudian 39. Dalam tafsir ini kata kuncinya DL, deep learning. Ya, DL itu deep learning 39. Jadi deep learning ada tambah lagi, ada 4 kunci jawaban besok yang mengarah pada deep learning. Disajikan, mahasiswa dapat menentukan model pembelajaran berpendekatan deep learning. Dalam pembelajaran tafsir, guru menyampaikan metode ceramah menggunakan PPT, tekstual, teoritis. Setelah itu berarti diberikan tugas meresum materi buku paket sehingga meresum materi situasi kelas menjadi tidak kondusif, rame. Sehingga materi tidak tersampaikan secara mendalam. Ini yang menjerumus ke kunci jawaban. Materi tidak mendalam, tidak bermakna, dan tidak menyenangkan. Ini lawan kata konsepnya deep learning. Maka kunci jawabannya mana model pembelajaran yang cocok? Ya deep learning biar menyenangkan, mendalam, dan bermakna. Gitu. Walah gitu tabu cara jawabnya tabu. Analisisnya. Jadi harus teliti baca stimulusnya. Ya, Pak Ibu ya. 40. Seorang guru lah, 40 TPACK. Tadi TPACK di atas ada 1 kunci jawaban. Nambah lagi, ada 2 kunci jawaban TPACK. Besok berarti yang mengarah itu. Ini karena disajikan kasus materi pembelajaran yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti ngajarnya nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Seorang guru mengajarkan materi pembelajaran pembentukan akhlak karimah dengan pendekatan tradisional. Ini yang kurang sesuai perkembangan zaman. Guru hanya menggunakan ceramah dan buku teks tanpa memanfaatkan teknologi, kata kunci di sini. Maka pembelajaran yang menggunakan teknologi itu apa? Pasti TPACK. Nah, melihat hal ini, guru memutuskan untuk menggunakan model pembelajaran mengintegrasikan teknologi agar materi lebih relevan dan menyenangkan. Hanya ada 1 pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan materi, yaitu TPACK kuncinya. Membuat tugas bukan, ini kata kuncinya pembelajaran yang untuk mengintegrasikan teknologi dengan materi. Ya 1, TPACK. Kalau PBL berbasis masalah, PJBL membuat proyek tugas pembelajaran. Inquiry laboratif nggak ada di modul. Ya Pak Ibu ya. Sudah. Ini lagi TPACK ada 2 kuncinya. 41 yaitu pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling.
Bu Rini sedang mengembangkan bahan ajar dengan tema zakat produktif dalam bahan ajar disajikan secara naratif dan tekstual tanpa mempertimbangkan pemetaan kebutuhan peserta didik. Selama pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan ceramah, membosankan. Selain itu, peserta didik dengan kemampuan rendah, lah ini, terlalu eh, kemampuan rendah, kesulitan memahami materi yang terlalu teoritis tanpa ada pendekatan yang membantu perkembangan pribadi. Ini kata kuncinya di sini. Anak yang sulit tidak bisa memahami materi. Maka model yang tepat apa? Bimbingan pelayanan konseling. Jadi kata kuncinya di situ, stimulusnya. Anak yang rendah, kesulitan memahami materi. Bukan menggunakan teknologi, masalah, proyek, tetapi model pembelajaran berbasis pelayanan bimbingan konseling. Ini stimulusnya sudah mengarah pada kunci jawaban. Alhamdulillah, nomor 41. Saya tak minum dulu, Bapak Ibu. Haus, Pak. Baca soal. Nomor 42, kata kuncinya. Tadi konseling, ada satu kunci jawaban konseling. Setelah itu ada pendekatan pembelajaran berbasis ABK. Nah, jawabannya di sini kata kuncinya di mana, Bapak Ibu? Pak Sulaiman guru PAI di kelas inklusi. Inklusi itu pasti kelas ABK. Sudah dibaca sekali aja sudah tahu. Maka pendekatan pembelajaran yang cocok adalah yuk ABK, kelas inklusi yang menyajikan materi tentang pendekatan semantik dalam kajian Quran tanpa melakukan asesmen awal. Nah, sehingga menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus kesulitan memahami lah. Ya ini ABK, dah ada kunci jawabannya. Ya lah Bu, Mbok yo kemarin ternyata sudah mengarah pada kuncinya. Nah, Pak Ibu ya, nah, sesuai narasi di atas pasti. Jadi harus yang soal ini 25 ke bawah ini harus benar-benar membaca stimulusnya Pak Ibu ya. 43. Ini pendekatan pembelajaran guna menciptakan. Nah, dari 43 ini sudah ada karena di sini kisi-kisinya hanya menentukan pendekatan pembelajaran yang relevan, nggak ada apa itu PBL, apa itu maka ini eh, pembuat soal lah yang terserah mau menampilkan model apa yang untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Nah, ini E berbasis masalah lagi. Tapi belum tentu besok di kisi kalimat 3 membuat soal maunya berbasis masalah, bisa model yang lainnya, pendekatan yang lainnya. Ada di mana ini kok bisa berbasis masalah? Coba kita bahas. Pada materi perkembangan kepemimpinan Islam dari masa ke masa, Pak Udin menggunakan metode tanya jawab. Ia mengajukan pertanyaan terkait perkembangan kepemimpinan dari masa ke masa dan tanpa menggunakan media dan mengaitkan materi pada permasalahan. Di situ kata kunci pembelajaran yang benar harusnya berbasis masalah. Karena ini kan disajikan penyajian materi perkembangan yang kurang sesuai. Ini kurang sesuai, ngajarnya nggak menarik, tanpa menggunakan media, tanpa menggunakan mengaitkan materi dengan permasalahan. Maka mana pendekatan yang cocok? Ya berbasis masalah. 44 juga nggak ada ini hanya menentukan pendekatan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang progresif. Kata kuncinya mengapa kok kuncinya D, diferensiasi. Di sini ada. Jadi diminta berdiskusi tentang konsep yang terkandung dalam ayat Al-Quran, namun materi disajikan bukan tidak dengan contoh penerapan nyata.
Bapak peserta didik kesulitan memahami materi, tantangan. Terus si kelas menjadi kondusif, tidak kondusif. Maka di mana Bu? Kok bisa kata kuncinya bisa mengarah pada diferensiasi? Ini sulit. Enggak begitu nampak ini berdiferensiasi lah karena di sini tidak ada menampakkan kata kuncinya. Namun materi yang disampaikan terkesan terbatas pada teori, tidak menghubungkan dengan contoh penerapan kehidupan sehari-hari. Peserta didik memahami kesulitan memahami relevansi dengan tantangan dunia modern. Situasi kan menjadi kondusif, tidak semua peserta didik, terutama mereka yang memiliki kemampuan kesulitan mengikuti kemampuan rendah inilah. Kata kunci mengapa diferensiasi ada di kata kunci, terutama mereka yang memiliki kemampuan rendah kesulitan mengikuti pembelajaran. Maka biar yang rendah kemampuannya itu bisa mengikuti pembelajaran, mana model yang tepat? Diferensiasi sesuai dengan kemampuan anak. Tuh kunci jawabannya. 45. 45 juga tidak ada, cuma dapat menentukan pembelajaran relevan menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan. Lingkungan belajar yang membahagiakan itu ya diferensiasi anak-anak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan peserta didik. Di sini kata kuncinya ada di mana, Bu? Kok bisa diferensiasi? Seorang guru mengajarkan materi Islam tentang agama yang moderat dengan menekankan pada nilai-nilai toleransi. Namun penyajiannya digunakan masih sangat tradisional, kurang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, materi yang disampaikan tidak mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Inilah kata kunci yang menggiring sehingga kuncinya diferensiasi. Ini kata kunci di soalnya. 46 sudah. 5 soal ke belakang terkait penilaian. Ada 3. Teknik asesmen kemarin ada tes dan non-tes. Ya, Pak Ibu ya, diingat-ingat. Mengapa teknik evaluasi untuk mengevaluasi teknik asesmen untuk mengevaluasi pembelajaran di atas adalah coba produk. Seorang guru menerapkan PBL, mengajarkan materi tafsir bil maksud, bil roi, dan bla bla bla. Peserta didik mencari contoh penafsiran, mengaitkan dengan kehidupan nyata. Di akhir menyusun laporan. Ini ada laporan namanya project, nggak mungkin penilaian urean, isai membuat laporan kok isai. Portofolio nggak mungkin cuma sekali. Kalau portofolio itu banyak berkali-kali penilaiannya. Salah benar ya nggak mungkin cocok untuk laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis teknik penilaiannya berarti produk. Ini juga harus fokus membaca stimulusnya Bapak Ibu ya. Iyalah Bu, ternyata ngunut acaranya. Di akhir penjelasan berarti menyusun untuk penilaian laporan itu apa? Ya produk. 47. Pak Ali pada mata pelajaran PAI memberikan tugas pada didik untuk membuat video. Nah, membuat video Bapak Ibu, video itu kan produk. Sudah tentang bla 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 bla. Penilaian instrumen asesmen yang paling tepat adalah rubrik penilaian produk. Nggak mungkin tes pilihan ganda, angket minat belajar nggak mungkin, observasi nggak mungkin, skala penilaian diri nggak mungkin. Wong anak-anak tugasnya membuat video. Berarti yang dinilai kan videonya. Bisa menggunakan penilaian diri. Itu besok harus teliti ini. Ya. 48. Penilaian lagi, teknik asesmen. Dalam membaca materi hubungan takdir, seorang guru menggunakan pendekatan deep learning. Berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep takdir.
Guru mengajak peserta didik menganalisis, menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan studi kasus. Selain itu, peserta didik diminta untuk mengembangkan refleksi pribadi mengenai penerapan. Nah, untuk mengukur sikap, kemarin sikap. Pilihan ganda nggak mungkin sikap. Rubrik penugasan reflektif untuk mengukur perubahan sikap. Ini bisa menjebak yang C. Lembar observasi untuk menilai sikap. Bedanya apa, Bu? B dan C. Coba kita lihat tadi. Diminta untuk mengembangkan refleksi pribadi mengenai penerapan. Bukan untuk menilai sikapnya, tapi ini reflektif untuk mengukur perubahan. Minat ise nggak mungkin. Wong ini sudah jelas soalnya. Tuh Bapak Ibu. 49. Instrumen asesmen mengajar tentang mukjizat, karomah, sihir dalam pandangan Islam. Ini menggunakan metode ceramah satu arah, memahami perbedaan mukjizat, karomah, sihir serta implikasinya dalam ajaran Islam. Setelah menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi mengenai implementasi tiga konsep tersebut. Peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, diskusi, menyampaikan pemahaman mereka mengenai perbedaan tiga konsep pandangan mereka. Instrumen untuk mengukur pemahaman. Nah, kata kuncinya di pemahaman. Tes urean. Sikap nggak mungkin, kuesioner nggak mungkin, portofolio nggak mungkin, observasi nggak mungkin karena jelas sudah mengukur pemahaman tentang perbedaan karoma, sihir, ya urean. Soal terakhir, coba kita baca mengukur tujuan TP ranah keterampilan. Nih, ranah keterampilan Bapak Ibu. Sudah jelas ranah keterampilan membantu pendidik memahami nilai akhlak seperti kejujuran, kesabaran, implikasi nilainya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik bukan tugas untuk bertanya, berdiskusi, berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka dapat mengamalkan nilai. Nah, ini kan tugasnya banyak. Portofolio, sikap bukan ini untuk mengukur tujuan ranah keterampilan. Kalau skala sikap untuk ranah sikap, non tes kuesioner nggak mungkin kuesioner. Ini untuk tugasnya bertanya, berdiskusi, berbagi pengalaman. Tes tulis nggak mungkin, observasi nggak mungkin, cocoknya portofolio. Banyak. Ini sekarang instrumen lagi. Coba instrumen untuk pengukur pengetahuan peserta didik tentang penerapan VG. Pengetahuan kata kuncinya ya. A. Pilihan ganda, skala sikap, portofolio, observasi, proyek. Sudah jelas. Sikap nggak mungkin. Keterampilan portofolio nggak mungkin. Ini lembar observasi keaktifan statistik nggak mungkin sikapnya. Proyek nggak ada tugasnya. Tapi untuk mengukur pemahaman apa itu prinsip-prinsip fikih kontemporer itu ada di pilihan ganda tentang prinsip-prinsip fikih kontemporer. Ada 10 soal ini ya Pak Ibu terkait inilah. Penilaian sikap nggak dibaca langsung bisa Bapak Ibu. Pilihan ganda nggak mungkin sikap. ISA itu nggak mungkin sikap. Pilihan ganda ISA itu pengetahuan. Lembar observasi untuk keaktifan peserta didik. Di sini bukan keaktifan peserta didik yang diminta, tetapi adalah sikap untuk menghargai pendapat. Jelas jawabannya D. Pak Ibu ya. 53, coba kita lihat pengetahuan tentang kepemimpinan Islam. Pilihan ganda prinsip ini. Rubrik penilaian untuk makalah, tidak ada proyek membuat makalah. Keaktifan tidak ditanyakan. Untuk
menilai sikap peserta didik terhadap kepemimpinan nggak ditanya. Project nggak ditanya. Oh, yang di sini ditanyakan adalah mengukur pengetahuan peserta didik tentang kepemimpinan Islam. Apa itu kepemimpinan Islam? Ya pilihan ganda. Jadi ada kata kunci yang hitam ini perlu diperhatikan. Ini lagi pertanyaan. Nah, coba stimulusnya. Nah, ini bisa dibaca langsung soalnya. Untuk mengukur keterampilan peserta dalam mengaplikasikan nilai karakter. Nah, lembar observasi untuk menilai keterampilan pendidik dalam melakukan tugas praktek. Pilihan ganda nggak mungkin keterampilan. Skala sikap ya untuk mengukur sikap. Project ya produknya. Tes IC pemahaman. Oh, di sini untuk mengukur keterampilan mengaplikasikan nilai karakter. Sudah dapat dilihat ini. Observasi menilai karakter peserta didik dalam melakukan tugas praktek mengaplikasikan nilai karakter. Banyak, kurang 5. Nah, ini. Mengukur pengetahuan peserta didik tentang Islam sebagai agama moderat. Pak. A. Pilihan ganda. Lembar observasi keterlibatan peserta didik tidak ditanyakan itu. Skala sikap nggak ditanyakan. Project nggak ada produk yang ditanyakan. Tes isai. Kalau nggak A, bisa E jawaban ini. Mengapa kok tidak A, E? Kita lihat Islam sebagai moderat ini adalah menyusun isi membatang penerapan. Jawabannya adalah pilihan ganda. Islam moderasi. Ini kan untuk prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Islam sebagai agama moderat saja. Nomor 56. Masih penilaian. Oh, bukan, sudah best practice. Manakah contoh praktek yang baik pembelajarannya? Di sini ada kata kunci ya, Pak Ibu. Oh. Fikih mengintegrasikan konten fikih kontemporer pedagogik yang efektif dan teknologi yang mendukung menggunakan aplikasi. Berdasarkan narasi di atas, mana praktek yang baik? Menggunakan ceramah, nggak baik. Memanfaatkan teknologi, oke. Ini menggunakan teknologi tetapi tak perhatikan, nggak bagus. Menggunakan aplikasi pembelajaran kompleks tanpa memberikan pelatihan. Boleh nggak dilatih, nggak bisa. Mengabaikan banget. Sing paling benar ya B. Ini gampang. Dua soal gampang. Yang praktek pembelajaran itu. Ini juga, manakah praktek pembelajaran yang baik? Dicari. Mengapa E? Model pembelajaran kolaboratif menyediakan platform interaktif dan mudah diskusi berbasis untuk mengatasi keterbatasan teknologi. Metode ceramah. Nggak bagus. Metode evaluasi individual, memberikan kasus. Tatap muka, biasa saja. Model pembelajaran diferensiasi. Nah, ini yang paling bagus. Sesuai dengan kasus di sini. Berkebutuhan khusus karena meskipun ini yang A juga bagus. Tetapi tidak sesuai dengan kasus narasi stimulus. Itu besok ada bagus 2. Manakah yang paling cocok dengan stimulus? Gitu. Nah, Pak Ibu ya. Karena menjawabnya ya. Nah, ini juga masih 58 masih best practice. B. Teknik evaluasi proyek untuk menganalisis teks Quran. Ini manakah teknik evaluasi yang paling bagus sesuai kasus ini? Jadi besok kalau kasusnya ganti, jangan dihafal. Bapak Ibu cuma belajar taktik cara mengerjakannya dan konsep teorinya saja. Jadi soal ini karena besok pasti akan berubah. Tergantung stimulusnya karena bermacam-macam. Evaluasi proyek, maksud analisis teks Al-Quran, ayat Al-Karimah, bentuk laporan, presentasi terperinci. Ini yang paling benar. Nah, ini pembelajaran berkelanjutan bagi guru itu ada pelatihan, ada seminar, PPG ya. Kalau kasus seperti ini,
berdasarkan kasus di atas. Lah, kasus itu bisa Bapak Ibu bisa gonta-ganti. Di UP belum tentu ini kasusnya. Di kelas Madrasah Aliyah, Pak Soleh mengajarkan PAI menggunakan video, diunggah secara online berbasis AI. Video tersebut mencakup teori, kasus, contoh latihan, namun sulit memahami materi secara mendalam. Maka mana yang cocok? Mengikuti pelatihan menggunakan teknologi. Ini kan nggak hanya teknologi tok kasusnya, mengikuti PPG, bukan solusi, suwen, panggil-panggil mengikuti workshop pengajaran interaktif karena kasusnya ini peserta didik tidak memiliki kesempatan bertanya langsung berdiskusi, maka harus ikut pelatihan workshop pengajaran interaktif. Kursus manajemen kelas nggak mungkin, PTPK, PTK enggak. Ini juga Pak Yaman menggunakan aplikasi AI untuk mengajarkan PAI, memberikan penjelasan otomatis dan evaluasi sesuaikan. Namun beberapa siswa merasa terlalu bergantung pada teknologi dan kurang terlibat dalam diskusi langsung. Ya, beberapa siswa kesulitan menghubungkan teknologi dan interaksi. Kata kuncinya di sini, menghubungkan teknologi dan interaksi sehingga kurang kondusif. Maka blended, ya online, ya ada diskusi cocoknya. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah cukup sampai 60 soalnya habis ini tak bagikan. Ingat Bapak Ibu, teknik menjawabnya dianalisis stimulusnya secara teliti, dibaca. Biasanya stimulus juga mengarah pada kunci jawaban. Jadi pinter-pinter menganalisis stimulus. Seperti itu. Saya buka, ini Zoom terakhir kalinya. Sebelum Bapak Ibu menghadapi UP, saya pesan dibaca dengan baik, stimulusnya diteliti benar nek baca, karena hari ini adalah soal berbasis kasus semuanya. Bu, tanya Bu. Mohon Ya. maaf dan doanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibagi, Bu, soalnya. Iya, nanti tak bagi. Bu, Buat tanya Bu. baca-baca nanti. Jadi panduan kita Bu dibagi-bagi nanti. Iya, tak bagi. Iya, Bu, apa Pak? Iya. Ya, gini Bu. Saya kan kemarin ngerjakan nomor 36 itu Bu. Ada kuncinya tentang zaman, nggak kesesuaian zaman itu Bu. Akhirnya pikiran saya itu kok ke teknologi ya Bu, ke TPACK karena kesesuaian zaman itu sudah masuk pada penggunaan teknologi kayak gitu, Bu. Ini berhubungan 36 dan 40. Nah, itu gimana, Bu? Kok terkecoh kayak gitu kemarin, Bu? Iya, jadi perkembangan zaman itu tidak hanya dilihat dari teknologinya saja, ya. Mengajarkan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak harus strategi yang inovatif, itu yang nggak sesuai perkembangan zaman juga. Banyak ceramah, atau itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, Itu, gitu ya, Bu. iya. Jadi perkembangan zaman nggak hanya dilihat dari Teknologi. itu, ya. Oh, siap, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum, Bu. Belajar lagi, Bu. Paham, ingin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu bertanya Bu. Assalamualaikum, Salam. Bu dosen. Ya. Ingin bertanya nih. Apa? Ya, pertanyaan saya, Bu dosen. Nah, Apa? yang pertama, Apa, Pak? Suaranya hilang, suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Suaranya. Sakti itu Bu, Sakti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya kan
kurang paham tentang kata-kata bahasa Inggris di ini Bu, di apa namanya? Kalimat kata-kata Blended. BJBL, deep learning, BJBL, BBL. Ini berikan kata kuncinya apa saja ini Bu untuk menjawab soal nanti. Nggak Terima bisa, kasih, Bu. Pak. Ya sudah, kalau PBL ya Sudah berarti ini masalah. selesai. Problem. Problem itu bahasa Problem itu artinya Indonesianya masalah. masalah. Project ya, tugas Problem project. itu masalah. Ya. Assalamualaikum teman-teman, mau tanya. Mau tanya Bu. Masalah. Barangkali ada solusi. Masalah blended learning dan assessment project. Untuk tryout pertama, saya tanpa mikir nilainya lumayan. Tryout kedua, dengan cara mikir malah turun. Ya apa solusinya ini, Pak? Apa kita nggak mikir ya? Saya dipikir aja. Mikir langsung tentang Pak. Assalamualaikum. Ya. Learning dan project. Santai aja. Di bawah Apa itu semakin ragu karena banyak mikir. Semakin ragu. Semakin ragu jadinya was-was, makan tambah salah. Itu Bapak Ibu. Jadi mikir, dipikir ya harus ujian nggak mikir. Tapi Bapak Ibu semakin was-wasan akhirnya tambah salah mikirin. Gitu ya Pak Ibu ya. Solusi untuk yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau masalah itu kata kuncinya ada berbasis problem. Masalah itu project problem based learning. Problem berarti masalah. Nek project ya di apa lo Pak? Nek project ya tugas proyek. Ada deep learning. Deep itu mendalam. Mendalam artinya tetap harus dihafalkan. Kalau meskipun nggak bisa bahasa Inggris, ya deep itu pembelajaran mendalam. Gitu Bapak Ibu. Ya, 2 hari ini, 3 hari ini, Bapak Ibu belajar dengan baik, disiapkan itu grupnya, pengawasnya, semua UP-nya disiapkan dulu. Setelah sudah siap, Bapak Ibu konsentrasi untuk belajar lagi. Caranya dengan tadi, kalau tentang pembelajaran, wajib teliti membaca stimulus. Stimulus itu dibaca. Ya. Itu sudah Bu. Iya. Gila Jadi dicari nanti kata kuncinya. Yang kurang paham. Kami kekurangan dari asesmen itu, Bu. Asesmen, masalah asesmen itu. Ya, berarti kalau tahu kurangnya di situ, nanti Bapak Ibu baca lagi PPT saya, ya. Nanya Bu. Ya. Izin bertanya, Bu. Tanya Bu, blended learning Bu. Blended learning itu perpaduan antara belajar online dan interaksi. Ada sesinya Bu untuk bertanya dikit Bu. Blended itu menggabungkan. Menggabungkan Bapak Ibu ya, ada online, ada tatap mukanya. Blended itu blender itu Bu. Blender Ya di blender itu loh, blend. Mesti gabung-gabung itu ya. Berarti blended itu kalau blender nyampur. Iya, dicampur. Ya online, ya tatap muka. Bu, tanya satu lagi, Bu. Ya satu lagi ya Pak Ibu ya. Ya. Tanya Bu, saya Bu. Apa? Itu Bu yang mengenai studi kasus Bu. Ya. Studi kasus itu yang dimaksud di sana itu di dalam kelas apa di ruang atau di lembaga itu Bu. Nah, itu kurang paham di apa perumusannya itu Bu. Mohon petunjuk Bu.
Walah, Makasih. soal besok studi kasus itu yang dihadapi Bapak Ibu di kelas ketika mengajar. Studi kasus itu adalah masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas terkait LKPD, terkait penilaian, terkait media, terkait strategi. Kita Oh, iya, Bu. boleh Kebanyakan kalau di guru kelas kan banyak, Bu. Tapi kalau di guru PAI ini, Bu, Ya berarti sudah, kaitannya mungkin dengan pasti guru PA-nya pembelajaran juga ada PAI ya, Bu. masalah, Bapak Ibu. Ya cari aja masalah Bapak Ibu terkait Kalau punya masalah di strategi. tempat saya banyak masalah, Pak. Iya. Itu minta masalah di Bapak itu. Masalahnya anaknya nakal. Berarti perlu strategi. Pegadaian banyak masalah. Ibu mau nanya, Ibu. Bapak Ibu, sudah ya, saya belum sholat juga. Ya. Ini adalah Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya, hari ini Pegadaian. adalah pertemuan Pegadaian. terakhir Zoom. Semoga nanti dapat Terima kasih, Bu. Saya. Amin. 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 Pada waktu kita juga, Bu. Terima Semoga lulus Terima semua. kasih atas bimbingannya, Bu. Betul, Terima Bu. kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan lulus semua, Bu. Bu Oswald. Doanya ya. Sepi, nggak bisa ngomong saya. Nanti Bapak Ibu diberikan hidayah, pertolongan dari Allah sehingga tangannya semua diarahkan kepada jawaban yang benar. Akhirnya Bapak Ibu semua bisa lulus di yudisium, ketemu di UINSA semuanya dengan saya 700 lebih mahasiswa PAI ya. Insya Allah semua lulus. Banyak doa, banyak wiritan, banyak minta doa ke mertua, ke orang tuanya, ke istrinya, ke suaminya. Semua dimintai doanya untuk kelulusan biar segera cair. Itu saja dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata selama pembimbingan. Habis ini saya share soalnya tryout untuk dibaca ulang. Ingat kata kunci, hati-hati membaca stimulusnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah yang dengan tujuan semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan lulus, tidak ada kendala di hari Sabtu. Ala hadini as-solihah. Amin, amin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, Bu, atas bimbingannya selama ini. Mudah-mudahan kita Quran Hasan, Quran Hasan. Atas bimbingannya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum.